Halo, selamat pagi. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang gerak dan sikap dasar tari. Nah, sebelum kalian belajar tentang tari-tari dalam bentuk tarian yang utuh, kalian akan belajar dulu sikap-sikap dan gerak-gerak dasarnya ya. Yang pertama, kalian akan belajar tentang sikap dasar tari. Jadi sikap itu adalah bagaimana posisi tubuh kalian untuk yang nantinya akan digerakkan ya. Jadi posisi pada sikap itu badan kalian atau tubuh kalian itu diam. Kemudian yang kedua yaitu gerak dasar tari. Gerak dasar itu posisi tubuh kalian itu bergerak ya berdasarkan postur pada sikap dasar tari. Nah, selanjutnya kalian akan mengenal bagian-bagian tubuh ya. Yang pertama yaitu kepala. Kepala itu ya kepala kalian. Ini kepala saja. Yang kedua itu ada badan. Badan itu terdiri dari bahu sampai ke perut ya, sampai ke pinggul. Kemudian yang ketiga yaitu tangan, dari bahu sampai jari kalian, itu namanya tangan. Kemudian yang keempat yaitu kaki. Kaki itu dari sini sampai bawah kaki kalian, sampai jari kaki kalian. Jadi yang pertama itu bagian kepala ya, kepala kalian ini. Pada bagian kepala ini tidak ada sikap tertentu ya. Jadi sikapnya hanya menghadap ke depan. Itu hanya sikap. Itu sikap kepala yang diam. Kemudian yang gerak dasar tarinya untuk bagian kepala yaitu yang pertama ada gerak pacak gulu atau jiling. Gerak pacak gulu atau jiling itu gerakannya menggerakkan kepala ini ke kanan dan ke kiri, dan dagu ini sebagai porosnya. Contohnya 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak dasar tari yang kedua yaitu pada bagian kepala adalah galier. Gerakan ini biasanya digunakan oleh tari Sunda atau tari di daerah Jawa Barat. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di tarian biasanya dilakukan seperti ini. Gerak dasar pada bagian tubuh yang pertama adalah hoyok. Hoyok itu posisi atau gerak tubuh itu ke kanan dan ke kiri. Biasanya gerakan dasar ini ada pada tari Jawa. Contohnya seperti ini. Mendak, kemudian badan itu bergerak ke kanan, terus bergerak ke kiri. Yang kedua pada bagian tubuh pada gerak dasar tari yaitu ogek lambung. Ogek lambung itu menggerakkan bagian perut. Biasanya dilakukan pada gerak tari Jawa. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas pada bagian tangan. Ya, tangan khususnya pada bagian jari. Sikap dasar yang pertama pada tangan yang pertama yaitu ngeruji. Ngeruji adalah posisinya seperti ini. Keempat jari ke atas dan satu jari ditekuk. Ini biasanya seperti ini. Nah, ini namanya ngeruji. Sikap dasar tari pada bagian tangan yang kedua yaitu nyempurit. Nyempurit itu adalah posisi jari telunjuk dan ibu jari itu bertemu, kemudian diletakkan di tengah-tengah jari tengah. Seperti ini. Dan ini jarinya dilentikkan, yang lainnya dilentikkan. Jadi tidak begini, tapi dilentikkan. Nah, seperti ini jadinya. Seperti ini ya. Kemudian sikap dasar tari pada bagian tangan yang ketiga yaitu adalah ngiting. Jari, ibu jari dan jari tengah itu bertemu seperti ini, kemudian jari yang lain mengikuti dilentikkan seperti ini. Sikap dasar tari yang keempat pada bagian tangan yaitu ngepel. Ngepel itu seperti ini. Mengepal, tangannya mengepal. Gerak dasar pada bagian kaki yang pertama yaitu kengser. Kengser itu berpindah ke kanan dan atau ke kiri, berpindah ke kanan atau ke kiri itu dengan tidak memindahkan kaki. Jadi contohnya seperti ini. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak dasar tari yang kedua pada bagian kaki yang kedua adalah trisik.
Jadi trisik itu kalian seperti berlari tapi posisi kakinya itu berjinjit. Jinjit seperti ini. Nah, kemudian kalian berlari kecil. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Yang ketiga adalah gedruk. Gedruk itu memindahkan kaki kanan atau kiri ke belakang kaki kanan atau kiri. Contohnya seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi atau sikap dasar pada bagian kaki yaitu yang umumnya kita tahu adalah mendak. Mendak adalah merendahkan lutut atau kaki seperti ini. Nah, ini biasanya tangannya bergerak, misalkan seperti ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi antara sikap dan gerak itu adalah saling melengkapi. Kalian tadi sudah belajar tentang sikap. Contoh yang pertama, ketika kalian ukel, tapi yang pertama kalian harus melakukan sikap dasar tari yang benar. Contohnya, sikap tangannya ngeruji dulu, baru nanti diukel, digerakkan seperti ini. Nah, menjadi sikap dasar tari ngiting. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sikap itu membentuk tubuh untuk bergerak. Jadi kita tadi sudah mempelajari sikap dan gerak dasar tari tradisional Indonesia. Jadi tadi kalian sudah mempelajari mendak, ngeruji, ngiting, dan lain sebagainya. Itu ada pada semua tari tradisional yang ada di Indonesia. Oke, selamat belajar.